dalam anak-anak kita ini sadar, karena bagaimanapun kalau kita tidak paham politik, tidak melek sadar berbangsa dan bernegara, ya nanti jangan sampai kekuasaan diambil oleh orang-orang yang tidak punya al-wa'yu ad-dini. Bahaya Pak. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak beragama, tidak punya kesan beragama, hancur Pak semua Pak. Politik salah satu sarana yang di dalamnya ada masyarakat, berwarna negara, atau perkotaan, dan politik itu suatu model di dalamnya ada hukum yang merencanakan untuk keadilan seluruh masyarakat atau di perkotaan tersebut. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika, Study Policy Center dimanapun berada, di hari yang cerah dan bahagia ini, saya sedang dengan anggota legislatif dan beliau juga calon wali kota Bandung periode 2024 mendatang. Siapa beliau begitu? Saya sekarang dengan Kang Erwin. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Nah. Oke, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Kang Erwin. Kang, coba perkenalkan diri dulu nih, gitu ya. Mungkin masyarakat Bandung ya, atau Jawa Barat, khususnya Bandung deh, belum banyak orang yang tahu nih Kang Erwin, namanya Erwin apa gitu ya, atau mungkin ada segala macam. Kira-kira gimana Kang? Ya, terima kasih Kang Alam. Mungkin buat yang menonton, nama saya Erwin aja Pak, nggak ada kepanjangan. Oh gitu. Erwin, nggak tahu orang tua saya dulu namanya Erwin, adik saya Irwan gitu kan. Simpel aja gitu. Kebetulan saya S1 saya di Unpas, Universitas Pasundan ya. S2 saya ngambil Master Pendidikan Agama Islam di Uninis. Sekarang saya lagi S3, baru semester 3 mungkin. Baru semester 3. Pendidikan juga. Lagi berjalan. Insyaallah tahun depan jadi dokter mungkin. Amin. Kebetulan rumah saya di Jalan Wuluku Raya nomor 15. Jalan Waluku ya. Wuluku Raya nomor 15. Daerah Kiara Condong ya, Babakan Sari. Kebetulan lahir di Bandung, gede di Bandung, kuliah di Bandung, usaha di Bandung, dan sekarang jadi anggota dewan di Kota Bandung. Kota Bandung. Anak saya 6 Pak. Alhamdulillah. Anak saya 6, yang pertama lulusan dari pesantren, dari Gontor. Sekarang kuliah di Fakultas Dakwah sama di Unpas juga. Oh gitu. Ya, ngambil 2 kuliahnya. Di Unpasnya di? Unpas ekonomi juga. Ekonomi juga. Yang kedua juga lulusan dari pesantren, dari Gontor. Kebetulan sekarang kuliah di UPI, ngambil ekonomi syariah. Oh deketan gini ya ininya? Deketan, beda 2 tahun. Yang ketiga masih SD kelas 6, ya mungkin masuk pesantren juga. 3, 4, 5, 6, sekarang anak saya 6. Masih kecil-kecil. Ya, masih kecil, cuman tamatnya saya masuk pesantren juga. Ya. Kebetulan saat ini saya ketua partai. Saya ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung. Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung ya. Kantornya di mana? PKB. Jalan Sudirman kantornya. Jalan Sudirman. Juga saya saat ini ketua Pagar Nusa Kota Bandung juga. Pagar Nusa. Ya, Banom NU untuk silat. Oh silat. Silat. Pagar Nusa itu silat. Silat ya. Khusus Paguron atau apa? Bela diri. Banom NU sama kayak Ansor Banser lah. Oh iya. Kalau di rumah saya ketua RW sekarang periode ketiga. Ketua RW juga? Ya, ketua RW, 1 pemilihan, 2 pemilihan, ketiganya aklamasi, warga pengen tetap saya pegang jadi ketua RW. Oh Masya Allah ya. Saya juga ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong. Oh awalnya ketua kelurahan, sekarang kecamatan. Benar-benar aktivis ya ini. Ya kalau di beberapa organisasi masuk lah gitu kan. Ya cuman yang khusus dipegang yaitu lah fokus di PKB, Pagar Nusa sama RW aja gitu. Ya. Kalau sedikit silsilah saya gitu kan gitu. Iya. Baik Kang Erwin, ini menarik. Kang Erwin
putra daerah begitu ya, berkecimpung di dunia politik. Kira-kira dari kapan Kang berpolitik gitu? Kalau bicara politik, sebenarnya dari tahun 98 saya sudah aktif di salah satu partai lah. Oh, aktivis 98 berarti. 98. Cuman tidak intens, tidak fokus, hanya sekedar suka saja waktu itu. Karena saya dari tahun 91 sudah usaha. Jadi tamat SMA itu sudah dagang. Saya dagang, punya toko besi, material. Terus di tahun 96, 97 saya buka perusahaan di kontraktor, plus saya juga punya perusahaan khusus dari distributor Fine Compost, CMR, Pedet, Star Bioplast, Star Bioplans Indonesia waktu itu. Indonesia gitu. Saya buka cabang di berbagai itu. Nah, perjalanan seperti itulah jalan usaha saya. Sempat di telekomunikasi dan di Jakarta juga saya sempat di Jakarta gitu. Ya waktu itu politik hanya suka-suka aja. Tahun 2010 lah mungkin saya masuk sebagai ketua DPC, langsung sebagai ketua DPC Partai Kebangkitan Masyarakat. Oh gitu. Mungkin waktu itu ditunjuk karena pertama fikrohnya Ahlussunnah wal Jamaah, amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah, jadi harokahnya siasatnya ke PKB mungkin. Oh gitu. Jadi ada penunjukan ya Kang? Bukan Akang sendiri Pemilihan ya? Pemilihan. Kebetulan kakak saya pengurus PKB. Oh awalnya. Jadi dari tahun 2010 sudah berkiprah di dunia politik? Iya. Awalnya pengusaha? Kalau pure politik 2010. Jadi ketua partai langsung. Oke. Nah, sampai sekarang, periode ketiga ini. Oh 2010, sekarang 2023 ya? Iya. Oh ya. 2 tahun lagi beres 2025 saya. Oh iya. Jadi ketua RW 3 periode, ketua partai 3 periode. Kira-kira nggak boleh pensiun juga kayaknya ya? Ya kan kita ini perlu memahami dulu apa sih itu politik kan gitu. Politik itu kan istislahun nas ila thoriqil lembunyi dunya wa ukhra. Politik itu adalah usaha-usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Itu politik. Betul. Makanya orang melihat apa kaidah usul fikihnya tasarruful imam al-riyah manutun bil maslahah. Makanya kalau sekarang tahun politik memilih pemimpin itu lihat track recordnya bagaimana sepak terjang kepemimpinannya, apakah berdampak kemaslahatan atau tidak untuk masyarakatnya gitu. Betul. Izin sambil minum ya? Mangga silakan. Jadi sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, politik lahir ini cenderung untuk kebaikan-kebaikan warganya, kebaikan-kebaikan masyarakat di negaranya atau kotanya. Jadi politik begitu. Ini semua orang yang berpolitik ini mengambil andil, mengambil posisi untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang memang untuk kebutuhan-kebutuhan warganya sendiri. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center Binumar berada. Pada saat ini Kang Erwin ini jadi anggota dewan nih, gitu. Baru satu periode ya Kang ya? Kira-kira tahun berapa itu? 2019. Saya 2013 mau maju wali kota. Cuman nggak berhasil lah, nggak sampai gitu kan. 2014 saya nyalon, kalah. Baru 2019 saya jadi. Ya kan apa namanya proses menuju suatu itu pasti ada proses. Betul. Ya kan? 2019 berarti sudah pernah nyalon wali kota? Sekarang kan 2019 sekarang. Ini kan 2023. Dewan terakhir kan 2019-2024. Oh iya. Maksudnya waktu nyalonin wali kota ini? 2013 saya mau maju waktu itu. Oh. Cuman proses partai agak sulit waktu itu. Betul. Masa sudah DP lah waktu itu ya. Partai non parlemen masih bisa dulu itu. Nah, cuman proses waktu itu istikharah orang tua saya katanya nggak bagus. Rois NU juga nggak bagus, ya mungkin nggak jadi maju lah. Gitu. 2014 maju tapi nggak masuk. Alhamdulillah ridho Allah 2019 sampai sekarang mungkin masuk. Di Dewan berarti. Di Dewan. Artinya di Dewan 2019 sampai 2024 mendatang begitu. Sekarang di kegiatan di Dewan apa nih Kang?
Ya kan tuh, Dewan tuh ada 3 fungsi ya, Hmm. legislasi, Iya, budgeting, sama controlling. betul, Kalau legislasi membuat peraturan daerah. betul. Contoh mungkin kita namanya Perda kemiskinan. Hmm. Nah, makanya kita kan usahakan dengan Perda kemiskinan ini mempermudah masyarakat untuk bisa memperoleh bantuan gitu kan. KIP, KIS gitu. Bukan, jadi DTKS Pak. Karena kan kalau Dewan tingkat kota ini kan diurusnya itu kan TK, SD, SMP. Oh, maksudnya ya. Jadi kan sekarangnya tidak boleh Kota Bandung ini jangan sampai tidak bersekolah Pak. Betul. Kita gratisin semua. Cukup dengan muskal di kelurahan diadakan, dilanjutkan ke Dinkes, itu udah bisa buat anak sekolah gratis Pak gitu. Oke. Karena udah masuk di Perda. Itu jenjang dari SD sampai SMA. TK, SD, SMP. Oh, SMP. Kalau SMA kewenangan provinsi Pak. Makanya saya berharap sih nanti ke depan ini SMA, SMK juga kewenangan kayak dulu lagi, dikembalikan kepada wilayah masing-masing harusnya gitu kan. Kita kan susah berkomunikasi nih SMA ini kan gitu. Padahal bantuan juga dari kita masuk juga ke SMA provinsi. Oke. Artinya Akang di DPRD dengan fungsi yang tadi begitu ya. Ya, legislasi, Perda, budgeting, menganggarkan seandainya nanti di kayak sekarang nih mau masukan dari masyarakat terkait keinginannya apa kan pembangunan dan lain-lain. Betul. Nah itu kan masuk di pembahasan di komisi, baru masuk ke bagian anggaran. Oh itu komisi gimana tuh? Jadi komisi ada komisi A, komisi B, komisi D. Kalau saya di komisi D. Komisi D itu apa aja? Bermitra dengan pendidikan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, PSKB, HIP. Dinas sosial, terus ada 13 SKPD lah semuanya. Nah, semuanya ada semua. Dinas kebudayaan juga semua masuk di komisi D juga. Komisi D. Oh, paling jadi, banyak itu. Pendidikan, kebudayaan begitu ya? Iya, tenaga kerja juga. Gitu. Terus di pengawasan, mengontrol mungkin hasil dari ya mengontrol bisa eksekutif, legislatif sendiri kan, atau masyarakat sendiri. Controlling fungsinya kan, mengawasi. Ya. Betul. Jadi sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, Kang Erwin ini di DPRD-nya beraktivitas di Komisi D, begitu pada saat ini. Kira-kira udah berapa lama Kang? Udah berapa periode sekarang Kang Erwin di DPRD? Udah masuk ke 4 tahun ya. Oh, berarti periode pertama nih? Periode pertama. Artinya periode berikutnya kira-kira? Saya maju dulu ke DPR RI, kalau target sih Bandung 1, wali kota Bandung ya. Amin. Ya bisa jadi, ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin ada satu keinginan lah untuk merubah kota Bandung gitu mungkin. Ya. Oh jadi artinya DPRD kota sekarang itu akan mau ke DPR RI ya? Dari dulu, baru masuk mungkin. Masuk ke wali kota nanti. Oke. Targetnya wali kota sih. Targetnya wali kota ya. Insya Allah kalau kedua Allah. Iya. Jadi sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saya menginformasikan kepada sahabat bagi yang sekarang ada putranya mungkin ya, atau saudaranya yang sudah keluar dari SMA, SMK ya, MAN begitu sampai perguruan tinggi, mau bekerja di luar negeri khususnya ke Jepang, itu bisa menghubungi adminnya SPC, ada di deskripsi, bisa menghubungi adminnya. Kang Erwin, saya tadi jalan ke sini, kira-kira ada pelang ya, model kayak billboard gitu ya. Kang Erwin calon wali kota 2024. The next mungkin. Oh ya. The next wali kota Bandung. The next wali kota Bandung 2024. Kira-kira yang tergambarkan ya sama Kang Erwin jadi wali kota, kira-kira mau ya gini mungkin Kang Alam, saya sudah memahami menjabat RW udah 3 periode. Saya sekarang di DPRD sudah memahami bagaimana terkait anggaran. Ya. Mungkin katanya Dewan Kang Erwin ini yang rumahnya
dari pagi sampai malam terbuka untuk masyarakat, Pak. Karena saya tahu keluhannya, Pak. Kalau yang datang pagi-pagi pasti itu habis gas, nggak punya beras, korban bank emok, yang hal-hal seperti itulah gitu. Oke. Makanya saya ada keinginan, Pak. Emang anggota dewan juga niat saya, nawaitu saya ibadah, Pak. Nah itu ibadah dengan semangatnya semangat pastabiqul khairat ya, bermudah kebaikan. Saya menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang berguna dan bermanfaat buat manusia lainnya. Ya. Jadi saya lakukan seperti itu gitu kan. Nah, cuman kapasitas kewenangan dewan kan terbatas, Pak. Gitu. Nah, saya melihat bahwa di Bandung ini menurut data DTKS sedikit ya yang miskin ini 112.000. Tetapi kenyataannya lebih daripada itu, Pak. Gitu. Itu data tahun berapa kira-kira? Sekarang ini 112.000. Nah, penerima bantuan dari pusat maksudnya gitu, Pak. Nah, saya berpikir bahwa pertama kalau saya dijadikan sama Allah dari doa jadi wali kota, saya tuh pengen menghapuskan Pak bank emok rentenir dari kota Bandung, Pak. Oke, Karena setuju. sekarang sangat banyak sekali korban bank emok ini menderita, Pak. Pinjam 500.000 tapi mereka pada stres. Karena nggak beres-beres saja, bayar bunganya aja kan seperti itu. Jadi saya akan menata kelompok fakir, kelompok miskin. Yang miskin posisinya mungkin bisa penerima zakat ya. Kita rubah, Pak, dari mustahik penerima zakatnya menjadi mujaki, Pak, pemberi zakat gitu. Oke. Sebenarnya gampang, Pak, gitu. Kita punya 7,2 triliun APBD kan gitu. Bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat dengan sistem yang mungkin nanti lagi kita buat konsep, sudah ada sih konsepnya, cuma nggak bisa dibuka di sini mungkin. Oke, konsep. Kedua, saya pengen UMKM. berubah regulasi, Pak, yang awalnya ngejelimet, sekarang ini pengen jadi mudah, Pak, gitu. Dan banyaklah program-program lainnya. Tetapi yang pasti bahwa saya punya keinginan juga merubah seperti Rasulullah, Pak, gitu. Jadi Rasul itu kan diturunkan ke muka bumi ini, dilahirkan ke bumi ini untuk merubah akhlak manusia. Oke. Kan seperti itu. Kan gitu kata sabdanya kan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dulu untuk ini akhlak, Pak. Ya makanya saya punya keinginan, Pak, bahwa selain sukses dunia dan akhirat, ya jadi anaknya paham, Pak. Jadi suksesnya bukan di dunia aja, dengan akhirat juga, Pak, gitu. Ya. Nah, makanya saya punya konsep dengan 5 kesadaran, Pak, untuk masyarakat Kota Bandung, untuk pemuda-pemudi di Kota Bandung. Satu al-wa'yu ad-dini, Pak, kesadaran untuk beragama. Oke. Tanamkan di hati anak itu bahwa anak ini makhluk ciptaan Allah yang harus selalu beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan Allah. Saya kalau anaknya saya ajarkan, Pak, saya bilang kamu itu udah jelas di Al-Quran diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtul jinna, aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa melainkan liya'budun agar mereka beribadah kepada aku. Tanamkan, Pak, di hati anak itu selain seperti itu. Dan saya membilang saya ini harus jalur komunal ini, saya pemimpin di rumah tangga, punya kewajiban karena kita orang beriman diperintahkan oleh Allah, ya kan gitu ya, ayyuhalladzina, wahai orang yang amanu beriman, ku angkusakum, peliharalah dirimu, papis orang tua dari bab wahlikum dan keluargamu naruh dari api neraka. Satu itu, Pak, tanamkan di anak itu. Ya. Kesadaran untuk beragama. Kedua, al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu, Pak. Oke. Nah, makanya Kota Bandung ini jangan sampai tidak ada yang putus sekolah. Makanya kita fasilitasi baik SD, TK, SMP. Kalau ada yang nggak tamat SD, ada paket A, paket B, paket C, kita paksakan untuk bersekolah, Pak. Karena posisinya kalau tanpa ilmu, kenapa kemarin terjadi Bandung disebut Gotham City? Sesudah survei ternyata pelaku-pelaku ini banyak putus sekolah, Pak. Oke. Nah, makanya kita ajarkan al-wa'yu al-ilmi ini. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen sukses di dunia dengan ilmu, man arada dunya fa'ibi ilmi. Siapa yang sukses dunia ilmu, wa man arada akhirata fa'ibi ilmi. Siapa yang sukses juga di akhirat harus dengan ilmu. Ya. Wa man arada huma fa'ibi ilmi. Siapa yang sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Ya. Nah, tadi yang ketiga, Pak, al-wa'yu al-watani, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, Pak. Oke. Dalam anak-anak kita ini sadar, karena bagaimanapun
kalau kita tidak paham politik, tidak melek sadar berbangsa dan bernegara, ya nanti jangan sampai kekuasaan diambil oleh orang-orang yang tidak punya al-wa'yu adini. Bahaya Pak. Yeah. Kalau seorang pemimpin tidak beragama, tidak punya kesan beragama, hancur Pak semua Pak. Minimal kalau orang sudah paham agama, tahu baik dan buruknya, ya kan begini Pak, ada adab, ada akhlak. Kalau adab itu kan dibuat polisi, ya bisa dengan sekolah kan ada Pak. Yeah. Tapi kalau akhlak ini polisinya kan dibuat oleh siapa Pak? Dibuatnya oleh kita dengan menyembah Allah Pak, belajar agama. Akhlak ini kan seperti itu. Nah makanya al-wa'yu Allah ini sangat penting Pak. Mas kudu melek kepada sadar para pemuda ini. Karena kenapa Subhanul Yom Rijaul God, pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi harus paham melek politik Pak gitu. Yeah. Terserah politiknya mau apa saja kan, yang penting dia paham gitu kan. Betul. Yang keempatnya al-wa'yu al-istimai, kesadaran untuk bermasyarakat Pak. Yeah. Harus sadar bermasyarakat, jangan dikekang. Orang tua itu mereka suruh gaul, yang penting perkuat dulu al-wa'yu adininya, beragamanya. Kalau udah kuat al-wa'yu adininya Pak, yang kedua, ketiga, keempat akan sukses. Nah yang kelimanya al-wa'yu anidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Dorong anak-anak kita ini masuk Tarka, masuk KNPI, masuk Ansor atau apa Pak. Pokoknya organisasi kenapa? Karena orang sukses itu bukan karena pintar saja, tapi pandai bergaul dan pandai berkomunikasi. 5 itu kepegang insya Allah Pak. Bisa sukses dunia akhirat anak itu. Tapi emang pertama al-wa'yu adini. Oke. Ya, karena kan ada hadis dari Rasulullah kan Pak gitu kan. Kalau nggak salah innaloha yang dulu ila suwarikum cina. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupamu. Kan gitu kan. Terus entah apa lagi saya tadi lupa lagi. Wa ahlikum, ya lupa aja ya. Pokoknya itu terus walakin, tetapi Allah yang dulu ila kulubikum. Tapi Allah hanya melihat dari amal-amal dari hati kalian. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Kan seperti itu kata Rasulullah. Jadi sekarang ini yang penting mah amal-amal kita, mau ganteng, mau sok, mau cakep, mau cantik, kalau tidak punya spirit akhlakul karimah, rusak Pak. Kalau tidak punya spirit ibadah, rusak juga Pak. Seperti itu. Gitu Pak. Itu ada kepotongnya tadi. Wa ampusikum, bukan ampusikum, agak lupa lah itu. Yang sepotongnya saya gitu. Siap. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, luar biasa ini calon wali kota kita ini tahun 2024. Sedikit nyentil juga sih gitu ya tentang tadi Kang. Yang pertama tentang segi pemberantas kemiskinan ya. Oke. Gitu. Karena APBD kita tinggi, ternyata kemiskinan masih ada, gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah pendidikan, kan gitu ya. Ini konsepnya Kang, ketika mau jadi wali kota, minimal dari 5 misi tadi, katakan begitu ya, 5 konsep mungkin ya. Untuk anak muda ya. Untuk anak muda nih, gitu. Ke depan akan diberlakukan seperti tadi. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak Kang? Membebaskan pendidikan itu sampai 15 tahun gitu. Artinya sampai perguruan tinggi gitu. Untuk Bandung nih gitu. Ketika akan nanti jadi wali kota kira-kira bisa Pak. Bisa. Sangat bisa. Ini yang saya suka Pak. Betul. Justru saya berpikir ini bahwa sebenarnya kan tugas negara Pak. Di undang-undang kan udah jelas dijelaskan bahwa penduduk kota Indonesia ini kan berhak mendapatkan kan layanan dasar pendidikan ini kan harusnya disediakan oleh negara semua. Ya, kalau dasar kan di SD, SMP, SMA nih. Gitu. Kan kalau perguruan tinggi ini kadang-kadang nggak ada yang mikirin. Ya kan posisinya harus Pak. Karena kalau dulu oke lah SMA. Kalau sekarang ini kan pendidik harus terus mampu kan, pengen sukses dunia akhirat kan gitu tadi. Oke. Artinya ini luar biasa. Saya senang nih dengan statement ini. Karena intinya 15 wajib belajar 15 tahun ini harus didukung dari Bandung nih. Gitu ya. Dan Kang Erwin setuju? Setuju. Bisa saya yakin. Luar biasa. Oke. Ini yang barusan ini aja ketika Kang Erwin tentang ngepas tentang masalah kemiskinan, tentang kita UHC aja 245 miliar. Apa? UHC buat rumah sakit itu. Makanya saya punya mimpi
masuk punya rasa sakit ini nggak usah pakai apa-apa lagi supaya nggak ribet. Toh ujung-ujungnya juga bisa gratis. Cukup dengan KTP masuk rumah sakit tuh beres Pak. Gitu. Tapi KTP-nya kudu Kota Bandung. lah, KTP Bandung. Ya kalau sekarang ini kan ada masalah 8 bulan. Nanti itu kalau bisa mah sebulan lah gitu kan. Gitu. UHC ya? Ya, Universal Health Coverage. Itu program dari pusat juga. Tapi Bandung ini sudah mengarahkan lumayan besar. Menolong masyarakat yang kita kan tidak tahu Pak kondisi masyarakat itu walaupun katanya kaya Pak di saat punya uang sama aja kan Pak. Gitu. Nggak bisa ditebak kan ya. Pakai mobil belum tentu punya duit juga kan gitu. Pas sakit, pas sudah operasi, pas melahirkan kan gitu. Kan perlu support juga dari pemerintah. Oke. Artinya tidak. Saya yakin Pak, saya yakin kalau saya wali kota, TK, SD, SMP, SMA bisa gratis. Kuliah ya dibantu. Apalagi ada bapakku juga ada di kita kan di sini. Artinya mahasiswanya KTP-nya Bandung ya? Bandung Pak. Mahasiswanya nih, Ya. kalau misalkan mau dibantu. Oke. Bukan menarik. Menarik ya. Menarik. Tapi ya ini artinya kan kita ini sebatas ngobrol cita-cita Kang Erwin nih. Gitu. Ya. Ini kan implementasinya saya kurang paham. Pada hari ini bahasa masyarakat mau berobat gitu ya, masih harus nunggu proses administratif dan lain sebagainya begitu. Artinya tindakannya tidak terlalu cepat nih dari rumah sakit. Nah kira-kira Akang mau jadi wali kota, tindakan merubah birokrasi ini gitu ya, yang sifatnya administratif itu bisa dipercepat. Ya kan saya bilang tadi Pak Alam, saya punya keinginan nanti itu masuk rumah sakit cukup dengan KTP Pak. Dengan KTP udah bisa masuk Pak, warga kota Bandung ya. Ya mungkin ada syarat lah. Jangan baru KTP-nya jadi, tapi ada proses mungkin sekian bulan lah gitu. Ya, emang wali kota Bandung. Bisa Pak menurut saya. Bisa. Dan ini dilakukan sama kabupaten kota yang lain? Sekarang kan UHC ada di Bandung. Enggak, maksudnya misalkan Kabupaten Bandung. Nah, mungkin Kabupaten Bandung saya lupa ya apakah perasaan ada, tapi kalau Garut belum kayaknya. Garut belum? Kenapa ujuk-ujuk ke Garut? Nah, bukan kan Bapak bilang kan kabupaten lain lagi. Artinya yang kabupaten kota yang lain belum dilaksanakan. Sudah ada, cuman belum semua. Artinya UHC ini nasional sebetulnya. Nasional, cuman tetap dianggarkan dari APBD Kota Bandung. Cuma ada juga bantuan dari provinsi juga ada. Oh iya. Nah, kalau nggak salah berapa ya kemarin lupa saya. Kalau bantuan dari pusat nggak? Nggak ada kalau nggak salah. Kalau untuk UHC, lupa saya. Nah, tapi perasaan provinsi ada, kita ada. Balik lagi ke pendidikan. Kalau tadi kesehatan nih. Ini kan karena pendidikan kesehatan ini pilar-pilar IPM ya, di kita. Nah kira-kira pendidikan Akang tadi sudah gregetnya sampai perguruan tinggi bisa gitu ya, bisa bukan gratis lah, artinya dibantu sama pemerintah, tapi dengan asal KTP-nya Kota Bandung. Dan ini bisa, kira-kira regulasinya ini bisa dipercepat atau gimana gitu? Per hari ini bisa nggak sih sebetulnya? Ya kalau sekarang kan kita kan masih PJ ya sekarang ini wali kotanya kan. Oh iya oke. Jadi otomatis perlu dukungan dari legislatif maupun eksekutif Pak terkait hal kebijakan ini. Tapi menurut saya bisa Pak gitu. Apalagi mungkin posisi kita kan ada KIP kuliah ya dari pusat kan. Itu sampai jenjang kuliah. Sampai kuliah? Kuliah ada. Ada. Cuman emang kalau yang swasta itu agak mudah Pak. Cuman kalau yang negeri emang ada beberapa program dari pusat kan bisa dikomben Pak. Bisa dikomben yang dari Kementerian Kebudayaan kan ada juga kuliah gratis. Bisa dikomben. Kita juga ada namanya Bawaku kan. Kita ada juga kuliah. Ya tinggal dibuat mudah saja Pak. Dibuat mudah saja, disurvei bagaimana kondisi perekonomian keluarga tersebut. Kalau emang dikira-kira kasihan Pak kalau orang punya kemampuan. Tetapi karena biaya tidak sampai bisa kuliah, aduh kasihan banget Pak ya. Kita harus hadir, kita harus hadir sebagai seorang pemimpin, hadir untuk bisa memberikan kebahagiaan, kemenangan kepada masyarakat. Betul. Ya. Artinya itu bisa dilakukan. Bisa insya Allah. Bisa ya. Jadi kepemimpinan Kang Erwin per hari ini, insya Allah sudah tekadnya sangat bagus ya untuk masyarakat Kota Bandung. Kang, hari ini tuh
bertepatan dengan pencalonannya salah satu dukungan dari Partai Akang nih, ya kan? Ya. Gitu. Pertanggal 19 Oktober 2023, Pak Anies Baswedan dan Pak Haji Muhaimin Iskandar mendaftarkan diri di KPU Pusat untuk menjadi capres-cawapres. Ya. Kira-kira harapannya Kang Erwin nih untuk kalau jadi aja capres yang didukung sama PKB ini jadi, kira-kira harapannya Kang kayak gimana sih untuk Kota Bandung? Ya, kan begini Pak. Pemimpin ini kan saya memberikan masukan aja. Kalau kita pengen jadi pemimpin, pasti kan tujuannya pengen masuk surganya Allah Pak. Kita kan bakal dihisap Pak. Bakal dihisap gitu kan. Ini masukan aja kalau semua jenjang sampai ke presiden kan. Oke. Kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap pemimpin, Anda itu seorang pemimpin, pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya yang dia pimpin saat itu. Makanya posisi ada 7 golongan, ada 7 golongan yang ada dalam naungannya Allah, di mana naungan tersebut hanya ilah diluhu, hanya ada naungannya dari Allah saja waktu itu. Oke. Nah, yang satunya kan al-imamu adil, pemimpin yang adil Pak. Nah, saya berharap bahwa termasuk pemuda tadi Pak, buat pemuda juga dalam naungan Allah kan, wasyabuna sya'abi ibadatillah kan seperti itu. Orang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, maksud saya bagaimana Pak Anies, Pak Muhaimin ini menjadi seorang wabi adil ummah, adilnya seorang pemimpin. Karena begini Pak, di saat 4 pilar kata Rasulullah kan, kiwamud dunia bi akhbati asya bi ilmi ulama. Pertama ilmunya para ulama. Kedua wabi adil ummah, adilnya para pemimpin. Ketiga wabi syakwati agniya, dermanya orang kaya. Yang keempat wabi du'ail fuqara. Di saat 4 pilar itu sinergi, akur, Bandung atau Indonesia bisa menjadi Indonesia baldatun tu'ibun warabun gopun. Nah, saya masukannya bahwa sekarang ini kan banyak korban slot, judi slot, pinjol semua. Nah, ini presiden lah kebijakannya yang harus bisa membereskan gitu kan, seperti itu. Mengkanter semua itu. Ya. Jadi harapannya karena Pak Haji Muhaimin Iskandar ini adalah dari partainya Kang Erwin, amanahnya tadi yang sudah disebutkan sama Kang Erwin ya, yang pemimpin harus begitu katanya gitu. Intinya begitu. Pokoknya gini Pak, pendidikan harus bisa gratis. Amin. Kesehatan harus bisa gratis. Amin. Itu saya berharap presiden sekarang bisa lebih baik. Nah, kita di level kotanya orang yang miskin dirubah jadi yang musyrik menjadi mujaki, itu sih intinya memberikan kesejahteraan buat masyarakat, itu saja. Keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat. Jangan jomplang gitu. Yang kaya yang miskin. Jangan seperti itu gitu. Siap. Kang, jadi kepikiran juga Kang. Cita-cita kan, Akang sebagai calon wali kota 2024 Kota Bandung begitu. Ke depan kalau memang ditakdirkan nih sama partai juga diaminkan untuk maju jadi wali kota Bandung tahun 2024. Kira-kira karakter atau karakter mungkin ya. Siapa yang akan mendampingi Kang Erwin nanti ke depan? Ya belum sih ya. Cuma kan keinginan Kang Erwin nih, pokoknya karakternya wakil saya harus begini gitu. Ya kan begini Pak. Kalau bicara kita mencari seorang pemimpin, ada kan 20 sifat Rasulullah. Ada yang rekomendasi dari Siti Khadijah. Yang 5 itu ya, mengutamakan silaturahmi. Terus ada yang rekomendasi dari Siti Aisyah yang 7 di surat Al-Mu'minun ayat 11. Ada yang dari para sahabat Rasul. Yaitu pertama harus patonah, berarti harus cerdas. Harus sidik. Jujur, benar, karena Rasul itu kan ucapannya adalah perbuatannya, lidahnya adalah hatinya. Harus ada dasar dulu, pemimpin itu ada panduannya juga. Ketiga harus amanah, bisa dipercaya. Dan yang keempat harus tabligh, bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terutama harus punya sifat-sifat kemasyarakatan Pak. Harus tawasud tidak, harus adil.
harus tasamuh, harus toleransi pemimpin ini, Oke. harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Dan yang paling pokok adalah berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kriteria itu mungkin yang akan kita bicarakan dengan nanti kalau emang ada doa Allah kita bisa maju. Berat. Ya, dalam arti posisi ya bagaimanapun kan itu kriterianya, Pak. Oke. Bagaimanapun karena kita punya acuan, Pak. Pegangan kita kan Al-Quran dan hadis, Pak. Ya. Ijma dan kias. Sumber-sumber Islam kita kan itu. Ya kita pegangan ke sana. Bagaimana kita bermitra dengan seorang pemimpin seperti itu, Pak. Oke. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Palestine Center dimanapun berada, menarik memang begitu ya. Apalagi tentang kalau beliau dicalonkan sama partainya menjadi wali kota Bandung tahun 2024-2029 ke depan. Tapi karakternya seperti ini, seperti yang tadi disebutkan sama Kang Erwin, apakah Anda salah satunya itu boleh ngobrol gitu. Ngobrol dengan kita. Tahap seleksinya seperti apa saya kurang paham. Tapi yang jelas wakil yang akan diminta sama Kang Erwin adalah yang tadi 4 sifat yang tadi begitu. Kang Erwin udah ngobrol-ngobrol teh, memang kadang-kadang suka asik ya, terkeasikan begitu. Tapi mudah-mudahan nanti ada lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi. Terakhir deh Kang Erwin, gitu ya. Kira-kira Kang Erwin punya harapan besar mungkin ya untuk Kota Bandung, untuk masyarakat Kota Bandung. Dari masyarakatnya untuk negaranya atau mungkin untuk Kota Bandungnya atau Kota Bandungnya untuk masyarakat. Artinya kedua instrumen ini memang sudah biasa untuk di dalam rumus politiknya. Kira-kira harapan Kang Erwin untuk Kota Bandung? Ya. Ya, saya berharap tadi Pak, Bandung ini bisa menjadi Bandung yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Oke. Yang adem, tentram, aman, nyaman. Menjadi kota kembang, menjadi Paris Panjapa seperti dulu, aman, kondusif, warga-warganya, warga-warga yang berakhlakul karimah, punya spirit ibadah. Ya kita sebagai pemimpinnya ya harus bisa menerapkan apa yang menjadi acuan-acuan itu semua, Pak. Itu bisa terwujud? Ketika pemimpin harus bisa, Pak. Ya kita jalankan semaksimal mungkin dengan mengharap ridho Allah dan kita sebagai aplikator, sebagai pelaksana dari suatu kebijakan harus dijalankan semua. Artinya semua stakeholder bersama-sama untuk mewujudkan itu. Harus Pak itu, Pak. Ya kan nggak bisa sendiri Pak. Kita harus baik legislatif, eksekutif, yudikatif, semua harus sinergi Pak. Kan tadi saya bilang 4 pilar ini bersatu bisa terwujud itu semua. Asal punya keyakinan yang kuat, nawaitu kita niatnya ibadah Pak. Toh kita aja pasti meninggal, pasti ini. Ya kita perlu mengkaji hal itu semua. Baik, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Palestine Center dimanapun berada, sebelum closing statement dari Kang Erwin, saya menginformasikan bahwa channel ini hanya untuk pembelajaran kita semua, untuk masyarakat luas, begitu ya. Khususnya kaum milenial atau Gen Z. Ambil sisi baiknya dari obrolan kita, begitu ya. Jika ini bermanfaat, begitu ya, silakan teman-teman mencerna seperti apa, dan kita tidak menyimpulkan dari obrolan ini, dan Andalah yang bisa menyimpulkan dari obrolan kita saat ini. Kang, closing statement Kang untuk pemilih pemula saat ini yang sebentar lagi kita nyoblos nih, 14 Februari 2024, katanya itu tanggal yang istimewa. Oke. Ya mungkin sedikit lagi mempertegas lagi bahwa memilih pemimpin itu kan tasarruful imam al-riyah manutun bil maslahah. Jadi nanti dilihat aja track recordnya pemimpin-pemimpin yang sudah ada ini gimana sih, apakah kebijakan-kebijakannya berdampak kemaslahatan atau tidak. Bisa dicek seperti itu. Dan pemuda ini kan lebih inovatif, lebih kreatif, lebih cerdas di dalam menentukan pilihannya kan seperti itu. Pasti dia akan mengkaji, mendata, mencari siapakah ini. Saya rasa lebih daripada yang orang tua udah malas ngebuka Google atau membuka informasi. Anak muda ini kan udah sangat cerdas menurut saya. Ya mungkin nanti buat para pemuda di Kota Bandung bahwa tadi udah saya bilang subhanallah bijarul jon. Mereka ini pemimpin, calon pemimpin di masa depan. Pemuda-pemudi masa kini adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi saya rasa mereka harus cerdas menentukan, cerdas mengamati, dan cerdas memutuskan mana kira-kira pemimpin yang bisa memperhatikan kepada
generasi Z ini kan seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kang Erwin sudah ngobrol-ngobrol di channel kita ini. Bagi sahabat-sahabat SPC dimanapun berada yang sekarang lagi nyalek begitu ya, nyalon legislatif tingkat DPRD kota, kabupaten, provinsi maupun pusat atau DPD, mau berkonsultasi dengan timnya Study Policy Center di channel ini, silakan buka deskripsi, di situ ada nomor adminnya untuk berkonsultasi untuk pemenangan-pemenangan Anda yang sedang nyalek atau maupun nanti di pemilihan kepala daerah. Pokoknya niatnya ibadah dulu, Pak. Niatnya ibadah, Iya lah, kalau niatnya aja kuasa nanti yang dapatnya hanya itu saja. Iya. Kalau kita ngejar dunia aja, yang dapatnya dunia aja. Jadi rugi banget gitu. Rugi, ya? Rugi. Jadi niatnya adalah ibadah. Kalau ibadah dunianya dapat, akhirnya juga dapat. Kira-kira gitu, begitu. Betul. Kira-kira begitu, sahabat. Jadi mungkin di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Siap. Kang Erwin. Nah, karena memang tidak cukup dengan waktu seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya ini sebagai infiltrasi teman-teman generasi Z atau milenial bisa memilih begitu ya dengan cerdas. Ketika nanti 14 Februari 2024 itu Anda yang menyikapi secara bijak memilih partai mana atau calon mana yang memang sesuai dengan hati pemilihnya. Ata'ani minar rahman al-ajr minas syaitan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Terburu-buru lah gitu kan. Terburu-buru dari syaitan, tapi lamun kita hati-hati dari yang Rahman di Allah. Jadi ya kalau bisa isyarah. Kalau enggak ya tenang. Mencari dulu informasi terkait pemimpin yang akan dia pilih gitu kan seperti itu. Siap. Bijak-bijak memilih pada nanti tanggal 14 Februari 2024. Jangan salah memilih, karena salah memilih akan berdampak 5 tahun atau 10 tahun dan 15 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.